Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia, jaya luar biasa. Masih dalam vlog tani kita siang hari ini. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Sedikit suasana yang agak berbeda bahwa kami hari ini berada di daerah pegunungan di perkebunan cengkeh. Sehingga kami di konten kali ini ingin mengajak teman-teman bagaimana membahas sedikit tentang persoalan budidaya cengkeh di wilayah Kabupaten Toli-Toli, karena cengkeh ini adalah merupakan ikon kota kami Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bagi teman-teman yang pernah atau datang jalan-jalan ke daerah kami, hampir di setiap pegunungan yang kita lihat di daerah Toli-Toli itu berjejer secara rapi pohon-pohon. Nah, itulah tanaman cengkeh yang dimiliki oleh para petani cengkeh yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Khusus hari ini kita akan coba membahas sedikit tentang persoalan cengkeh seperti yang kami maksud. Olehnya itu, mari terus ikuti kami. Nah, jadi teman-teman, inilah penampakan kebun cengkeh yang ada di lokasi perkebunan kami. Sebenarnya di lokasi ini juga sifat perkebunannya istilahnya tumpang sari, sehingga ada beberapa pohon tanaman cengkeh, ada juga durian. Nah, ini salah satu pohon yang saat ini memiliki atau memasuki masa generatif atau berbuah. Nah, contoh ini kalau kita di sini menyebutnya mengeluarkan kuku atau bunga cengkeh. Ini yang sudah membentuk tangkai, istilahnya kalau di daerah kami disebut sudah berbentuk tanduk rusa gitu. Nah, kemarin kami membersihkan pohonnya untuk melakukan perawatan atau pemupukan agar kiranya supaya tanaman cengkeh ini dalam hal pengisian bunga bisa maksimal. Khusus untuk daerah Kabupaten Toli-Toli, saat ini di beberapa wilayah justru malah ada yang sudah melakukan pemetikan. Tapi di daerah kami ini baru mengeluarkan bunga atau tanda-tanda ingin berbuah. Menurut informasi dari para orang-orang tua yang sudah memang pengalaman dalam bertani cengkeh, biasanya cengkeh itu akan mengeluarkan buah apabila memasuki musim panas atau kemarau. Nah, sementara saat ini di bulan November, curah hujan ini di daerah kami intensitasnya cukup tinggi, hampir setiap hari itu terjadi hujan. Cuman di bulan Oktober kemarin sempat kurang lebih hampir sebulan lah terjadi panas matahari, sehingga beberapa pohon cengkeh ini ada yang mengeluarkan buah seperti ini. Namun dengan kondisi cuaca yang memiliki curah hujan tinggi seperti ini, tingkat keberhasilan untuk pembuahan terhadap tanaman cengkeh ini bisa dipastikan kurang maksimal. Karena kenapa? Ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa buahnya ini tidak keluar secara merata. Pada ujung-ujung pucuk ini bisa kita lihat ini tidak semuanya, justru bahkan mengeluarkan daun muda, tunas baru. Nah, sementara di beberapa pucuk yang lain itu, ini kita lihat
mengeluarkan bunga. Nah, menjadi perhatian kami bahwa kami ingin mencoba teknik perawatan yang artinya kami ambil dari beberapa referensi dengan juga mengkaji beberapa sumber-sumber tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan, sehingga diharapkan pertumbuhan atau pembuahan terhadap cengkeh yang kita miliki ini bisa maksimal atau mengeluarkan buah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, lanjut lagi kita akan mengajak teman-teman melihat beberapa pohon cengkeh lainnya. Ini juga sepertinya tidak mengeluarkan buah. Sementara pohon di sebelahnya itu ada beberapa yang mengeluarkan bunga ya teman-teman. Nah, ini salah satu pohon cengkeh yang ada di lokasi kami. Ini masih cengkeh muda, istilahnya remaja, usia tanam kurang lebih ya sekitar masuki 5 tahunan lah. Nah, ini terlihat bahwa menurut penglihatan kami bahwa cengkeh ini sudah memiliki tanda-tanda atau sudah dapat dibuahkan. Dengan kondisi daun seperti ini, minta maaf kalau kurang jelas kelihatan karena sinar matahari, pencahayaan. Nah, hari ini coba kami akan lakukan penyemprotan. Nah, ini teman-teman, bisa kita lihat lah, sudah ada malah yang berbentuk bunga, tapi berbentuk buah maksud kami, tapi tidak merata. Nah, ini juga yang cukup menjadi pertanyaan kami, kenapa model pembuahan cengkeh di daerah kami ini akhir-akhir ini dengan cara seperti ini, bahwa tidak semuanya dari cabang-cabang tanaman cengkeh ini mengeluarkan buah, sehingga mungkin ada cara-cara atau teknik-teknik khusus yang bisa kita lakukan sehingga dapat merangsang pertumbuhan atau keluarnya bunga pada tanaman cengkeh ini secara merata. Atau mungkin ada informasi juga dari teman-teman yang memiliki teknik-teknik tersendiri, kita bisa berbagi informasi dan cara pembudidayaan atau perawatan tanaman cengkeh. Nanti bisa diberikan catatan di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan lanjut pada pengaplikasian atau cara yang coba akan kami lakukan pada tanaman cengkeh yang ada di perkebunan kami. Semoga ya sesuai dengan ikhtiarnya bisa menghasilkan hasil atau produktivitas tanaman sebagaimana apa yang kita harapkan. Hari ini kami akan melakukan perlakuan terhadap tanaman cengkeh kami dengan dua cara, yakni penyemprotan pada daun dan batang, dan juga kocor atau siram terhadap permukaan tanah di bawah pohon cengkeh kami. Kami sudah menyiapkan satu buah tangki semprot dan satu buah wadah ember untuk menakar. Nah, jadi terhadap perlakuan ini sebenarnya beberapa bulan kemarin kami sudah memberikan pemupukan menggunakan
pupuk organik, dan juga terhadap beberapa pohon lainnya kami gunakan pupuk NPK Ponska. Namun dengan melihat kondisi dan perkembangannya setelah pemberian pupuk beberapa waktu lalu, kami beranggapan bahwa masih terdapat kekurangan terhadap mungkin unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman cengkeh yang ada di perkebunan kami ini, sehingga kami akan mencoba mengaplikasikan yakni penggunaan, ya ini bisa kita lihat di sini yang kami gunakan adalah ini ya teman-teman ya, neokristalon boron. Nanti keterangannya ada di sini. Kami sangat tertarik terhadap penjelasan ini, bahwa ini salah satunya, kekurangan boron dapat menyebabkan kegagalan bunga dan kerontokan buah. Sehingga ini pertama kalinya kami coba juga ya di tanaman cengkeh kami. Nanti untuk selanjutnya tinggal setelah pengaplikasian tinggal kita lihat bagaimana hasil dan perkembangannya. Kemudian sini ada pupuk KCL Pak Tani ukuran 5 kg. Ini adalah merupakan pupuk kalium K2O dengan kandungan 60%. Pengaplikasian pupuk ini dapat dengan cara ditabur ataupun dikocorkan. Nah, di sini keunggulan kandungan K2O-nya itu lebih tinggi, cocok untuk fase generatif, yaitu pengisian dan pembesaran buah. Nah, bagaimana kami mengaplikasikannya? Nah, mari terus ikuti kami. Untuk takaran penggunaan, di sini kami menggunakan neokristalon boron dengan berat 10 gram. Jadi ini sasetan yang bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk satu saset seperti ini digunakan untuk satu tangki semprot. Kemudian kita tuangkan. Nah, untuk KCL putih yang kami perlihatkan tadi, ini memiliki kandungan kalium lebih tinggi 60%. Kami akan campurkan dengan neokristalon boron ini dengan takaran 5 sendok makan untuk satu tangki semprot. 3, 4, 5. Kemudian campuran ini akan kita larutkan dalam air. Nah, nanti akan disalin ke tangki semprot yang sudah kita siapkan. Petani sekalian, setelah campuran tadi sudah larut di dalam air seperti ini, maka langsung saja nanti akan kita tuangkan ke tangki semprot yang sudah kita siapkan. Nah, sebagai bentuk informasi tambahan bahwa penyemprotan ini kami lakukan khusus kepada cengkeh yang pertumbuhan atau dalam kondisi masih remaja, agar supaya disemprotkan ke semua permukaan daun dan ranting serta batang yang masih kita mampu jangkau dengan menggunakan tangki semprot manual. Untuk kondisi pohon yang sudah tua seperti ini, mungkin kita akan semprotkan sesuai dengan kemampuan atau jangkauan dari tangki semprot yang kita gunakan. Selebihnya nanti kita akan lakukan
sistem kocor dengan takaran yang kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada proses penyemprotan. Nanti akan kita sebar atau kita siramkan ke permukaan tanah, dan terlebih dahulu kebun atau pohon cengkeh, bawah pohon cengkeh teman-teman itu harus dibersihkan ya, kurang lebih seperti ini, agar supaya proses kocor tersebut bisa lebih maksimal nanti mengenai permukaan tanah yang terdapat akar-akar tanaman cengkeh kita. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terus bersemangat majukan pertanian Indonesia. Sampai ketemu di konten vlog tani kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.